Tidak. Kalau ibu sejajarkan sama yang di sini, apakah cahaya yang merambat lurus? Iya, benar. Ada yang mau coba di sini? Ayo, siapa yang mau coba? Ayo. Sini saya akan mencontohkan cahaya merambat lurus. Dan kita sejajarkan cahaya akan Merambat lurus. Apabila kita geser ke tempat yang berbeda, maka cahayanya akan berhenti di sini. iya akan berhenti di sini. Kalau Kita sejajarkan maka cahayanya akan merambat lurus ke depan. iya akan berhenti. Jadi adalah contoh apa, Pari? Ini adalah contoh Cahaya. yang merambat lurus ke depan. Oke, terima kasih. Yang kedua itu ada cahaya bisa dipantulkan anak-anak. Nah, cahaya ini bisa dipantulkan dengan cara terpajangnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, di sini mempunyai sebuah sektor di mana siapa di sini yang mau bantuin ibu? Ayo, yang mau bantuin ibu. Yang ini, nggak apa-apa. Yang ini ya, Diki. Lihat ke temannya. Nah, anak-anak, cahaya ini bisa kita pantulkan. Ini dapat kita lihat saat mengangkat cermin ke arah dan bagian cahaya, maka cahaya bisa dipantulkan. Contohnya seperti ini. Ini misalkan ini matahari ya. Saya ini matahari. Kita sensorin ke ini. Apakah cahaya bisa dipantulkan anak-anak? Bisa. Bisa. Ini contoh apa anak-anak? Ayo. Ini ada contoh apa? Cahaya bisa dipantulkan. Oke, bisa sampai sini paham? Paham anak-anak? Paham. Kalau paham, yang ketiga. Makasih. Ketiga itu cahaya bisa menembus benda yang bening anak-anak. Nah, cahaya bisa menembus benda yang bening. Hal ini terjadi karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Nah, misalkan contohnya anak-anak pernah nggak setiap pagi atau setiap sore itu ada matahari yang masuk ke rumah? Ada kan? Setiap pagi kalian misalnya kalian bangun tidur, kalian buka jendela, ya kan? Itu ada sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Nah, apabila kita membuka jendela ini, apakah sinar matahari akan masuk ke dalam rumah? Masuk. Nah, itu adalah salah satu contoh apa? Cahaya bisa menembus benda yang bening. Paham? Apakah bendanya akan menembus Benda? Terus takut? Enggak. Kalau kita kembali ke tempat yang bening, apakah benda tersebut akan menembus benda tersebut? Ya, Akan menembus. Ini contoh apa, Bu? contoh memantulkan cahaya. Cahaya bisa menembus benda. Dan bening. Iya, benda. Putri sampai sini paham? Yang keempat itu cahaya bisa dibiaskan. Nah, cahaya bisa dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya, seperti dari udara kemudian melewati air sehingga cahaya mengalami pembiasan atau pembentukan anak-anak.
Rizky gabung sini ya. Ini kelompok pertama. Anak-anak, karena tugas kalian udah ibu lihat dan kalian udah paham semuanya atas pembelajaran pada pagi hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, nanti kita mau belajar apa? Tentang sifat-sifat saya. Oke, kalau udah paham semua ya. Ini juga udah ibu lihat dan hasilnya ibu bagus semua. Dari sini ibu panggil, oke? Ya. Nah ini nilainya. Dan anak-anak, di sini ibu mempunyai sebuah lagu. Lagu apa itu? Lagu sifat-sifat cahaya. Hah? Nada becak. Tahu kan nada becak? Yang mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda besi. Yang kedua adalah dapat dibiasakan. Ketiga adalah dapat dipatukan. Yang keempat adalah dapat menembus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Yang keenam adalah dilakukan dari kita hari bersama. Ya. Ya. Kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda besi. Yang kedua adalah membiasakan. Ketiga adalah dapat dipatukan. Yang keempat adalah dapat menembus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Yang keenam adalah dapat dilakukan. Mari kita hari bersama. Nah, sekarang kita udah nyanyi, terus kita udah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Di sini ibu akhiri. Kalau ibu punya kesalahan penjelasan, ibu minta maaf. Nah, di sini sebelum kalian istirahat, duduk ya, rapi dulu. Duduk ya.